Jauza bintang, dan aku berharap ya seperti bintang lah gitu, bisa bersinar. Menulis ini mengasihkan gitu. Belajar ya nggak kenal waktu, nggak kenal usia gitu kan ya. Tabi pun, kita berjumpa lagi dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat. Kali ini saya bersama dengan sahabat lama saya. Nggak nyangka loh ternyata jadi narasumber saya untuk episode kali ini. Dulu yang saya tahu namanya itu adalah Nur Hikmah Imani, betul ya? Betul sekali. Nah, terus kita kan latihan teater, nari, nyanyi. Nung gitu, akhirnya Nungki lah panggilnya. Tapi berapa tahun kemudian, berapa tahun terakhir ini, beliau muncul dengan nama Jauza Imani. Nah, beliau sebagai seorang penulis buku dan penulis puisi. Hai sis, apa kabar? Sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktu mampir ke podcast ini. Oke, senang sekali bisa gabung dengan Novi di sini. Senang juga, aku juga senang loh. Jauza Imani dikenal sekarang sebagai seorang penulis buku dan penulis puisi. Padahal dulu kan kita sering latihan bareng ya, latihan nari, sendera tari, terus nyanyi lebih ke lagu-lagu Lampung memang. Sebenarnya dulu tuh masih kecil senangnya lagu apa sih Nung? Seni apa sih Nung? Dulu itu dari kecil aku sudah baca puisi. Oh baca puisi ya dari kecil ya? Baca puisi dari kecil. Terus sajak lo dulu yang ngomong ya? Ya nari, terus di SMP, di sekolah-sekolah gitu, acara Agustusan. Nah. Udah pede, yang pasti pede. Udah punya rasa percaya diri untuk tampil di atas panggung? Betul, walaupun nggak pernah menang kalau ikut lomba. Nggak apa-apa, yang penting eksis dulu. Nah, terus dilanjutkan pada saat kuliah, tergabung di UKMBS, unit kegiatan mahasiswa bidang seni, Universitas Lampung, bareng Mbak Novi. Udah tergali rasa senangnya itu semakin lah gitu. Kalau dulu UKMBS pilih apa ya? Seni, tari ya? Tari ya? Tari tapi juga ngisi lagu-lagu juga kalau nggak salah kita kan? Sinden. Manggilnya Nungki aja ya? Nungki apa Pak? Boleh, lebih asik ya. Lebih akrab, iya. Terus setelah berapa tahun menggeluti dunia seni ya, kan berkarir juga yang lain dong, nggak cuman di sini. Itu membagi waktunya gimana tuh dengan seni? Awalnya apa nih? Puisi atau apa? Nah, jadi setelah lulus kuliah kerja, pada saat kerja itu vakum untuk dunia seni. Sempat vakum beberapa tahun. Lalu hanya di MC ya, MC nyanyi MC masih lah. Tapi kalau kayak puisi, itu udah enggak lagi, nari-nari udah nggak, pasti enggak. Nah, setelah kerja sempat pindah ke Serang waktu itu kan, di Serang Banten selama 11 tahun. Nah, waktu itu saya resign dari kantor, kemudian ada rasa kangen ya, kangen ke dunia yang sempat hilang. Dengan dunia seni ya? Dunia seni yang sempat hilang. Akhirnya aku mencari-cari di Banten itu, ketemu dengan Rumah Dunia, Mas Golagong. Yang penulis novel Balada Siro gitu ya. Nah, jadi aku gabung di Rumah Dunia saat itu karena memang awal ininya puisi ya, jadi ya aku fokus lebih ke puisi. Ya, ke puisi. Terus kan kalau di Rumah Dunia itu kan umum ya, pelatihan menulis, ada cerpen, novel, sebagainya. Jadi aku masukin semua. Jadi sempat belajar cerpennya, puisinya, kayak gitu. Jadi sebenarnya udah ada bakat untuk menulis cerpen atau menulis puisi nggak sebelumnya? Kayaknya SMP aku pernah loh nulis-nulis loh puisi-puisi cinta gitu. Lebih kepada emosi yang ada. Jadi dulu SMP nulis-nulis, dulu kan kita diari ya, sering nulis diari. Jadi merangkai kata puitis gitu. Nah, terus akhirnya cerpen juga sempat menulis, cuma nggak sempat utuh. Dikirim atau gimana, enggak, untuk konsumsi pribadi aja kayak gitu. Nah, jadi pada saat kerja juga kebetulan aku nulis, bikin ada media info internal di kantor. Jadi ya aku yang nulis. Jadi seneng nulis itu memang sudah
sudah. Tapi mengawalinya sebelum ke buku full ya, itu lebih ke puisi dulu. Ya, ya. Terus ke Mas Golagong tadi itu ngilmu apa? Itu tadi, tapi bukan ilmu kebal ya. Karena di Banten nggak ilmu kebal. Sampai sekarang masih bisa dibakar. Masih mempan ya? Masih mempan ya. Jadi apa ilmu? Lama nggak ngomong mempan ya. Iya juga ya. Bahasa zaman kita banget. Jadi di Rumah Dunia itu kelas menulisnya kan umum, semuanya dipelajari, termasuk jurnalistiknya juga kayak gitu. Jadi pada saat menerbitkan buku itu buku puisi dan cerpen. Nah, jadi kita antologi bersama, ada puisi, ada cerpen. Lalu itu nyumbang berapa puisi tempo hari di buku itu? Di buku itu ada 2 puisi. Yang punya Nungki? Iya, yang antologi bersama teman-teman kelas menulis ya. Punya kita sendiri ada 2 puisinya? Ya, lalu 1 cerpen di antologi cerpen. Nah, tahun berikutnya itu kan tahun 2016. 2017 aku nerbitin buku puisi tunggal pertama. Wow, berapa banyak tuh puisinya? Judulnya Hujan Kau Selalu Begitu. Puisinya ada sekitar 37. Banyak ya? Banyak loh. Gitu. Itu ngumpulinnya dari tahun berapa? Dari mulai menulis itu aja. Jadi setelah belajar itu masuk kelas, karena saya sudah resign dari kantor kan waktunya lebih banyak ya. Udah nggak mikirin kerjaan gitu, anak-anak juga sudah bisa ditinggal, dan akhirnya fokus ke penulisan puisi. Setahun itu bisa ada segitu dan dibukukan. Banyak tuh segitu. Tapi lebih kepada emosi sendiri, emosi pribadi, atau ada pengalaman emosi dari orang lain yang dituangkan dalam puisi itu? Hujan Kau Selalu Begitu itu lebih banyak ke pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dalam arti hal-hal yang kita amati, kita rasakan kayak gitu ya. Itu di Hujan Kau Selalu Begitu. Kenapa ngambil judulnya itu? Aku suka hujan. Aku suka hujan. Kamu gitu ya? Iya, hujan. Jadi hujan itu menurut aku suasana yang paling romantis gitu ya. Terus hujan itu bisa menghadirkan semua kenangan gitu. Jadi saat kita lagi datang hujan itu, semua itu akan seperti bangkit gitu loh, yang kenangan-kenangan dulu. Nah, jadi inspirasinya itu datang dari situ. Kemudian karena suka hujan, terus ya itu tadi ya, hujan bisa menggelorakan semuanya. Ya sudah deh, hujan selalu begitu sih gitu. Jadi ya udah judulnya Hujan Kau Selalu Begitu. Itu launchingnya gimana tuh tempo hari pakai acara launchingnya nggak untuk memperkenalkan? Kan kita baru membuat buku. Nah, kebetulan waktu itu kita launching di Rumah Dunia. Ada perayaan Hari Buku Dunia 23 April 2017. Nah, tanggal 23 April itu juga aku jadikan sebagai tanggal lahirnya Jauza Imani. Gitu. Jadi kalau Jauza Imani waktu usianya pertama masih muda. kali itu Mas udah pakai nama Jauza Imani? Waktu Hujan Kau Selalu Begitu? Iya, sudah pakai Jauza Imani karena pada saat pelatihan di Rumah Dunia diminta sama Mas Gong, ayo yang mau pakai nama pena monggo. Itu gitu. Namanya nama pena. Ya. Nama pena namanya ya. Ya, oke. Terus kenapa Jauza Imani? Ada makna apa tuh? Jauza itu bintang artinya dari bahasa Arab. Aku cari-cari di ini buku-buku nama Islami itu Jauza bintang, dan aku berharap ya seperti bintang lah gitu, bisa bersinar, terus cantik, menerangi kegelapan gitu ya. Bersinar. Dan imaninya ya karena nama aslinya Nur Hikmah Imani, kita ambil. Gitu toh. Tapi cocok ya Jauza Imani ya. Betul, cocok banget ya. Udahlah, udah melekat kalau itu. Karena dari buku pertama langsung pakai nama pena itu kan. Betul. Terus buku pertama itu tahun berapa tadi? 2017. Muncul buku kedua ini ya? Iya. Buku kedua. Kalau yang tadi kan bukan antologi kan? Bukan, buku puisi ini juga bukan antologi. Kalau ini gabungan ya? Kolaborasi dengan Mas Kurnia Effendi. Kurnia Effendi ya. Mungkin banyak yang tahu Kurnia Effendi juga udah cukup dikenal ya sebagai penulis buku, sebagai sastrawan ya. Oke. Kenapa berkolaborasinya sama ini Kurnia Effendi? Itu juga satu keberuntungan lah buat aku gitu kan. Suatu kesempatan. Jadi terima kasih sama Mas Kurnia Effendi. Kita semua teman-teman manggilnya Mas Kev ya. lebih familiar dengan Mas Kev. Nah, Mas Kev itu sastrawan yang sangat rendah hati, gitu, sangat rendah hati sekali. Beliau mau merangkul penulis-penulis muda gitu ya.
kebetulan dalam satu kesempatan beliau itu sebagai mentor kelas menulis, lalu kami intens di WAG dan juga WA pribadi untuk membahas puisi, cerpen gitu. Itu sekalian ngilmu lagi ya? Ngilmu gitu dong. Sebenarnya kalau Nungki itu ketemu dengan orang baru lagi nih, kan awalnya dengan Mas Golagong ya, itu kan beda orang kan beda ilmu yang didapat, beda juga cara menimba ilmunya. Kalau dengan Mas Kurnia Effendi ini hal apa nih yang diambil lagi ilmunya? Sama Mas Kev ini saya merasakan ternyata jadi penulis itu nggak gampang. Ternyata nggak gampang jadi penulis itu gitu kan, karena Mas Kev kan udah puluhan tahun ya bersastra gitu ya, menulis puisi, cerpen, novel. Beliau juga, siapa yang nggak kenal dengan Mas Kurnia Effendi gitu kan. Jadi saya belajar dari beliau, ternyata memang yang nggak mudah gitu. Kesungguhan beliau itu luar biasa gitu. Jadi saya kalau saya yang cuma begini-begini aja sih mau jadi apa gitu kan ya. Jadi semangatnya Mas Kev itu yang aku ambil, keseriusan, kedisiplinan, dan tanggung jawab gitu loh. Kalau kita mau jadi konsisten jadi penulis ya menulis gitu. Sampai sekarang pun beliau masih suka. Isinya nih tentang apa nih? Kok judulnya Piknik Kita ya? Nah, itu Piknik Kita. Jadi kita mau, saya dan Mas Kev itu setiap kali mau menulis kita bilangnya piknik. Jadi gini, di era pandemi gini kan bete ya, harus bisa mau kemana? Diri ya? Nah betul itu, mau kemana gitu. Jadi paling ya nulis dan beruntunglah gitu. Artinya ada kesempatan menulis di sela-sela di waktu yang memang kita tidak bisa kemana-mana. Nah supaya nggak bosen, ya udah aku bilangnya piknik gitu. Mau piknik kemana Mas hari ini gitu misalnya. Oke Nungki, kamu udah piknik mana gitu. Mas Kev, aku piknik deket-deket aja. Maksudnya ya mungkin nulis sendiri. Jadi setiap kali kita saling menyemangati, kita bilangnya piknik. Jadi piknik kita. Dan isinya ini isinya tentang apa nih? Isinya ini dari mantra. Nah, jadi dari mantra kami apa itu? jadi kita menulis quote-quote kayak gitu ya, kalimat-kalimat. Itu namanya mantra, disebut dengan mantra. Kami menyebutnya mantra saat itu. Jadi setiap hari dari April 2020 hingga Desember, setiap hari loh. Dan setiap bulan aku collect gitu, dan aku tayangin di Facebook, di IG mantra-mantra itu, aku kasih ilustrasi gambar gitu kan. Nah, di akhir Desember kita kepikiran kita bukukan saja, tetapi tidak mantranya yang dibukukan. Kita membuat puisi baru, menulis puisi yang baru berdasarkan sumbernya dari mantra. Dari mantra. Betul, kayak gitu. Himpunan puisi dari mantra. Lebih kepada apa isi puisinya? Beragam atau beragam ya? sekali. Jadi yang pasti tentang semangat ya. Di sini nggak ada tentang kesedihan yang berlarut-larut. Sedihnya ada. Tetap ada ya? Tapi sedih ya pasti ada ya. Tapi kita akhirnya punya semangat lagi. Dari lagu-lagu juga kayak gitu. Seru sih kalau Kat yang sudah baca. Romantis lagi. Kalian juga kelihatan romantis banget gitu ya. Menyebut quote itu sebagai mantra, menulis itu dikatakan piknik, gitu kan, itu seperti ada imajinasi sendiri gitu ya. Betul. Ini berapa halaman isinya yang piknik kita? Sekitar 200-an lebih deh itu. Berapa lama membuat? Prosesnya cepat. Jadi karena kita sudah punya mantra-mantra itu, Januari sampai dengan Februari itu terus kita bikin puisi. Nah itu tadi ya, dengan Mas Kev ternyata kerjasama dengan beliau seru banget gitu. Disiplin, konsisten, kita target harus selesai sekian gitu kan. Ya sudah, itu yang ilmu yang aku dapatkan dari Mas Kev itu. Terus akhirnya jadi setelah jadi manuskrip kita mau kirim kemana nih penerbitnya. Kita coba ke Basa Basi. Ternyata lolos kurasi. Gitu. Jadi beliau meloloskan untuk diterbitkan di sana, alhamdulillah gitu. Cuma seminggu seberapa gitu, nggak terlalu lama. Berapa buku yang udah dicetak? Kemarin cetak 300 sekian lah, 330. Ini buku. Ada yang dijual juga di toko buku? Sementara tidak di toko buku, tetapi kalau yang di Jogja kan
ada bookstore ya, basa-basi store itu kan. Ada di situ. Ada di Jogja gitu. Pemesanan bisa melalui penerbit, bisa juga melalui penulis. Oh gitu. Kalau ini aku udah punya. Ini cerita pertama untuk Rara. Nah ini ya, setelah kita kupas tentang piknik kita, buku keduanya dari Jauza Imani, yang terakhir ini beberapa bulan lalu ya, kayaknya di launching ya. Betul. September yang 2000. Ini Juli 2001. Juli 2001 yang itu? Ini 2021. September. Yang ini 2000. Jaraknya dikit banget. Iya, jadi fokus Januari sampai penerbitan sampai Juli. Garap yang ini selesai. Kita. Nah, aku garap ini dari Mei. Kebetulan aku udah bikin, terus Mei, Juni selesai ini fokus ke sini. Lewat penerbit Epigraph, Juli, September launching. Tapi kalau ini tunggal ya, punya Jauza Imani sendiri ya? Isinya mungkin bisa diceritain langsung. Kalau Novi yang ceritain nanti kan. Nah, jadi ini buku cerita anak pertama juga. Jadi saya juga selain menulis cerpen, puisi, juga ke cerita anak. Nah, ini buku cerita anak pertama. Kenapa saya mengambil Rara? Rara ini sebenarnya terinspirasi dari anaknya temanku, namanya Mbak Endah Sulwesi, punya anak namanya Rara, umurnya 6 tahun, mau ulang tahun ke-7, lucu gitu, sering diposting sama ibunya di Facebook. Nah, kan kalau ide itu bisa diambil dari mana aja ya, nemunya di mana ya udah kita ambil. Kebetulan saya punya ide untuk mengambil cerita itu dan saya niatkan untuk memberikan kado ulang tahun buat Rara di ulang tahun yang ke-7. Jadi saya mohon izin ke ibunya terus untuk membuat cerita tentang Rara, ya sudah kita terbitkan. Jadi ini bukunya serial gitu ya, buku seri tentang Rara semua, macam-macam gitu. Anak-anak banget gitu kan. Terus tapi terinspirasi dari kisah-kisah keseharian Rara juga gitu. Dan pada saat ulang tahun Rara yang ke-7, 22 September kemarin, bukunya di-launching. Kalian launching? Iya, sebagai kado ulang tahun. Mbak Novi mau aku kasih kado buku? Tapi aku ulang tahunnya sudah lewat. Terus ini pertama kali cetak berapa banyak? Kemarin aku cetak 500 sih. Lebih banyak dari yang itu ya? Iya, lebih banyak. Gitu. Nah, terus gini, kan ini beda-beda. Kalau ini kan tentang lebih ke usiaan kita. Kalau ini kan ke anak-anak. Pengolahan kata atau kalimatnya seperti apa nih membedakannya? Ada kesulitan nggak? Ternyata memang beda gitu ya, bahasa. Kita masuk ke dunia anak-anak. Betul, dan gitu kita harus menjadi anak-anak juga. Kebetulan aku kan memang suka anak-anak ya. Jadi kayaknya ternyata lebih asik loh nulis cerita anak. Gitu, ya. Kayak gak ada beban gitu sambil ya. Senyum-senyum sendiri gitu ya. Sambil ngingetin ya, kita juga dulu gitu kan masih kecil, misalnya bandel, keras kepala atau lucu, nakal kayak gitu kan. Kritis kayak gitu. Jadi kita juga gitu. Jadi seolah-olah ya kita juga ada di situ, terus kita menggabungkan ide-ide dari Raranya sendiri, cerita-cerita dari ibu gitu kan. Ya sudah. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan tentu sederhana gitu kan. Kalimat-kalimatnya lebih pendek-pendek dan lebih mudah dipahami lah kalau anak-anak yang baca kan kayak gitu. Ada cerita celengan loh, celengan ayam. Ceritanya tentang ini ya. Aku udah beli sih, tapi belum semuanya sempat dibaca. Dan ini lucu ya, waktu kita order itu ada ininya, goodie bag. Ada goodie bag-nya, imut juga goodie bag-nya. Terus gini, kalau penulis itu kan punya cara sendiri dan punya waktu sendiri, dia inspirasinya muncul. Kalau Mbak Jauza Imani sendiri munculnya pas kapan paling sering tuh? Paling sering pas kadang-kadang hujan itu sangat mendukung untuk menciptakan kondisi ya, jadi mood. Jadi kalau hujan tuh aku suka hujan gitu kan, misalnya aku ya Mas Kev hujan, oke, kamu piknik ya gitu. Jadi kesempatan tuh untuk mencari inspirasi. Oke Mas, aku mau piknik nih mumpung hujan gitu. Jadi kalau pikniknya pas hujan malah jadi. Tapi pernah nggak pada saat menulis terus stuck gitu, tiba-tiba hilang gitu? Iya, pernah banget. Ngeblank gitu, pernah ya? Jadi ngeblank. Jadi biasanya sih kalau udah cerita kalau di cerita anak nggak pernah ngeblank ya, karena asik gitu loh, lupa gitu, malah udah seru gitu.
di cerita anak ini juga kan jumlah katanya terbatas gitu. Jadi jangan juga terlalu banyak gitu. Nah, kalau cerpen itu kan aku agak banyak gitu. Kadang-kadang agak seriusan gitu. Kalau ini suka kebablasan, wih banyak banget nih, potong dikit deh gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya cerpen malah kita kekurangan jumlah kata kan, kekurangan jumlah kata. Terus kalau udah snack gitu udah stuck, ya wes diem dulu aja gitu. Tinggalin dulu. Tunggu moodnya muncul lagi gitu. Iya. Tapi jangan lama-lama, suka lupa. Iya, udah nggak anget lagi ya. Ini berapa bulan tadi? 2 bulan ya garapnya ya? Iya. 2 bulan. 2 bulan itu kenapa kok waktu yang cukup singkat loh? Apakah itu pada saat 2 bulan tuh memang padat nih, imajinasinya muncul terus atau gimana? Kalau untuk Rara ini memang istimewa ya, karena aku juga waktu itu sempat ikut pelatihan cerita anak dulu. Nah, ikut pelatihan cerita anak sudah lumayan lah ya, ada bekal gitu kan. Terus aku lihat tentang Rara punya ide untuk memberi ulang kado di September, harus selesai target kan. Di mana ada keinginan pasti ada jalan. Nah, lalu langsung aja gitu kebayang, misalnya judulnya aku bikin judul duluan. Biasanya kalau bikin cerpen aku nggak pernah bikin judulnya belakangan. Judulnya duluan. Kalau yang ini aku judulnya duluan. Jadi misalnya Rara dan kaos kaki bermata bulat, Rara dan celengan ayam, kemudian Rara sayang ibu gitu kan. Terus bermain dengan sapi gitu. Misalnya bermain dengan sapi lagi inget-inget hari raya kurban. Jadi itu gitu judulnya. Jadi aku udah bikin 10 judul gitu. Baru aku tulis cerita dan itu tadi karena akunya senang, terus ya gitu deh, enak ternyata aku ngalir aja. Jadi pengen nulis lagi tentang cerita anak. Nah, doain aku mau bikin cerita anak tentang anak-anak Lampung di daerah-daerah gitu. Sudah dimulai? Lagi coba riset dulu. Jadi setelah Rara ini nih anak-anak Lampung ya. Judulnya udah ketemu belum? Nanti ya. Rahasia dong. Tapi tentang anak-anak di Lampung. Maksudnya itu gimana? Kehidupan anak-anak di Lampung atau? Iya. Anak-anak di Lampung Lampung tempo dulu atau Lampung modern? Lampung tempo dulu dong. Seru-seru misalnya dengan dikolaborasi dengan masa sekarang gitu kan, misalnya dengan permainan-permainan anak-anak daerah gitu, dengan bahasa-bahasa mereka. Jadi aku nanti mungkin akan riset ke daerah gitu kan. Jadi yang di daerah itu mainnya apa sih gitu kan, mungkin biar kan, tahu ya. Di sana settingnya kan misalnya rumah panggung gitu kan. Kalau di kota kan settingannya kamar, laptop. Kalau itu nuansa tempo dulunya harus dapat tradisinya dapat ada. Aku lagi coba kesini. Artinya setelah 3 buku muncul diterbitkan itu nyandu ya? Iya, ternyata asik kok. Ya? Menulis itu asik beneran. Teman-teman menulis ya. Asik ternyata ya. Nggak ada timbul rasa jenuh gitu? Nggak, jadi malah sekarang lagi kangen-kangennya nulis gitu. Aku lagi ngegarap satu novel serial tentang judulnya Tukamu, Cangkir Emas Tukamu. Jadi itu aku ambil dari kafe di Bandar Lampung. Salah satu kafe. Kafe Tukamu memang nama kafenya Tukamu di Pahoman. Tukamu House of Tea, coffee gitu kan. Jadi aku izin ke sana untuk mengambil settingnya, nama-nama tokohnya juga sama. Gitu. baristanya, terus tokoh-tokohnya yang punya segala macam kayak gitu-gitu aku masukin, terus tapi kisah-kisahnya tidak, kisahnya fiktif gitu ya, cuma latar segala macam karena di sana ada aku ambil cangkir emas gitu. Nah, cangkir itu tuh idenya lucu juga. Pada saat aku mencuci piring. Tapi cuci piring di mana nih, di rumah? Di rumah. Jadi kan waktu itu ikut event menulis. Waktu ikut event menulis sudah ditentukan gitu kan tema-temanya serial gitu. Aku mau ngambil serial apa ya gitu kan. Belum ada ide tuh, udah harus besok gitu. Jadi pas nyuci piring, nyuci cangkir gini kan, nyuci cangkir, wah muncul cangkir idenya. emas. Nah gitu, gimana nasib si cangkir itu di kafe-kafe itu loh. Jadi kan aku berarti aku harus ke kafe Tukamu gitu. Kebetulan aku kenal sama ownernya, kebetulan kakang juga barista di sana gitu kan. Jadi ya udah deh aku langsung sana. Dilalai
di sana ada cangkir Seperti yang yang ada warnanya, dalam imajinasi. iya, jadi ada cangkir satu-satunya, cangkir yang punya yang dimiliki oleh owner itu cangkir pribadi sebenarnya. Warnanya keemasan gitu. Jadi emang ini nyambung ya, kayaknya mudah-mudahan mestakung lah ya, semesta mendukung. Jadi akhirnya aku juga lancar, ada 30 episode karena setiap hari itu beda tema dan dijadikan satu novel. Nah, ini lagi dalam proses swasunting. Nanti mudah-mudahan sih harusnya sudah bulan-bulan kemarin, cuma karena ada beberapa pekerjaan yang harus ini tertunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita launching ya. Wah, luar biasa. Artinya ini baru aja masih hangat-hangatnya tentang Rara, sudah mau muncul lagi yang lain. Terus gini nih, Nungki, menurut kamu tuh ketika kita meniatkan untuk menulis untuk menulis, baik itu puisi atau novel, hal apa yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang penulisnya itu? Pertama, kecintaan ya terhadap pekerjaan. Membaca, senang membaca atau senang membaca novel walaupun belum nulis atau cerpen atau puisi gitu. Lalu memang karena kita niatnya mau menulis ya tentu keinginan harus menyelesaikan tulisan itu gitu kan. Nah, setelah kecintaan itu kita sudah ada ya kita harus memulai. Dan memulai itu lebih penting dari segala-galanya. Karena dimulai aja dulu gitu ya. Nah, saya kan ikut komunitas menulis tuh, judulnya nulis aja dulu. Jadi ada komunitas NAD, nulis aja dulu, ya itu bener sih, nulis aja dulu. Kalau sudah nulis nanti akan ketemu yang tadinya blank gitu, terus tiba-tiba ngalir gitu kan, sampai lupa gitu. 12. Oke, Nungki, kita sampai di penghujung di menit-menit terakhir ya obrolan kita. Mungkin bisa berbagi nih pengalaman ketika sedang menulis dapat hambatan, misalnya moodnya tiba-tiba hilang atau blank karena sesuatu dan lain hal. Apa yang dilakukan? Improvisasinya seperti apa? Rasanya hampir semua penulis dari sharing-sharing kita selama ini pernah mengalami hal itu ya. Dan setiap orang punya cara yang berbeda untuk mengatasinya gitu. Ada yang ditinggalin, bener-bener ditinggalin, dia nggak pegang sama sekali gitu, terus nanti baru balik lagi. Nah, kalau saya berhenti dengan bernyanyi dulu. Gitu. Aku suka nyanyi. Jadi aku kalau udah ngeblank lagi bete segala macam, aku nyanyi aja dulu, rekaman-rekaman ala-ala gitu, terus happy gitu kan. Baru nanti muncul lagi. Baru balik lagi, terus sambil ngebayangin udah sampai mana tulisannya kayak gitu. Nah, baru bisa. Dan profesi penulis ini menjadi profesi yang cukup menggairahkan nggak sebetulnya? Menggairahkan, menjanjikan gitu. Sepertinya iya. Jadi kalau dulu mungkin orang ngapain sih apa gitu ya, nulis gitu. Ternyata selain menghasilkan selain juga dia untuk kesehatan kita juga gitu ya. Menulis juga menghasilkan karena kan kalau misalnya kita ikut lomba-lomba dapat menang juara ada. Nah, di era digital sekarang itu bahkan banyak ya tawaran menulis ya kan, ada aplikasi-aplikasi untuk kita menulis novel gitu yang berbayar bahkan kayak gitu. Nungki, Mbak Jauza Imani, sukses selalu ya. Terima kasih Mbak Novi. Launching buku yang berikutnya kita mungkin pasti akan menjadi gebrakan yang baru. Apalagi di Lampung ini belum terlalu banyak ya mungkin penulis perempuan. Banyak juga sih. Banyak juga ya. Tapi Mbak Nungki akhirnya menjadi bagian dari itu. Dan nanti akan bersaing dengan eksistensi yang pasti. Siapa yang lebih eksistensinya lebih kelihatan, konsistensinya ketahuan, nah itu akan lebih dikenal mungkin ya oleh masyarakat luas dan karyanya bisa lebih dinikmati. Gitu. Oh ya Mbak Novi, satu lagi nih. Apa tuh? Aku mau sebenarnya sih di balik ini semua juga aku pengen ngasih maksudnya bareng-bareng lah sama teman-teman yang di rumah gitu kan. Artinya menulis ini mengasihkan gitu. Jadi kalau mau menulis jangan berpikir bahwa saya nggak tahu gitu, nggak bisa, terus udah tua misalnya gitu ya.
oh, biarlah itu anak-anak muda aja yang muncul-muncul penulis-penulis baru, enggak kayak gitu deh. Jadi belajar ya nggak kenal waktu, nggak dan kenal usia gitu kan ya contohnya saya baru mulai loh. Sukses loh. Dari 2017 ya dan sudah ngantri buku-buku berikutnya. Terima kasih ya. Sukses selalu untuk Jauh Zaima. Sehat selalu. Kita berjumpa lagi nanti dalam episode berikutnya. Terima kasih dalam episode kali ini dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat. Tabipun.